Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fitria Putri, nomor NIM 2282110153, jurusan Perbankan Syariah semester 5, kelas E. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi tentang analisis laporan keuangan. Untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah analisis kinerja keuangan bank syariah. Poin pertama yang akan dibahas itu tentang pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan serta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha, dan juga untuk mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian data, yaitu analisis dan laporan keuangan. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Poin kedua, tentang tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan meliputi penyaringan informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi keuangan perusahaan. Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisien kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, analisis laporan keuangan yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perusahaan untuk menganalisis kinerja serta untuk membandingkan kinerja keuangan setiap periode akuntansi. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengevaluasi hasil kerja divisi atau departemen dalam perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil kinerja pendapatan serta kemajuan atau perkembangan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan keuangan perusahaan serta daftar hutang yang dimiliki. Yang keempat, untuk menentukan kebijakan perpajakan. Yang kelima, untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Keempat, tentang metode analisis laporan keuangan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis vertikal atau statis. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis vertikal itu analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Yang kedua, analisis horizontal atau dinamis. Analisis horizontal itu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini dapat diketahui perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu poin yang kelima tentang teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan, yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Yang kedua, analisis tren, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase tertentu. Yang ketiga, analisis presentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam satu periode. Yang keenam, analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Yang ketujuh, analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Yang kedelapan, analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Poin yang keenam tentang langkah-langkah menganalisis laporan keuangan menurut para ahli Prastowo. Yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan, mencangkup pemahaman tentang bidang usaha perusahaan tersebut serta kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan, mencangkup informasi mengenai tren industri di mana perusahaan beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor ekonomi dan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, mempelajari dan mereview laporan keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Materi yang ketujuh tentang fungsi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan membantu dalam evaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Hal ini melibatkan penilaian terhadap pendapatan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisien operasional perusahaan. Yang kedua, dengan menganalisis data historis dari laporan keuangan manajemen, dapat mengidentifikasi tren dan pola muncul dalam kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, analisis laporan keuangan membantu dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan, termasuk kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, menghasilkan laba dan mengelola arus kas dengan efektif. Yang keempat, analisis laporan keuangan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan industri sejenis dan pesaingnya. Yang kelima, analisis laporan keuangan membantu investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. Yang keenam, analisis laporan keuangan menjadi dasar untuk perencanaan keuangan jangka panjang dan pengembangan strategi bisnis. Saya kira cukup materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.